Sup, Tad, atau siapapun yang baca surat ini, maafin gua ya. Sumpah demi Allah, sebenarnya gua nggak ngambil duit kotak amal itu. Tapi tenang, tetap gua ganti kok. Gua juga nggak mau jadi fitnah seumur hidup. Oh iya, gua pamit ya. Makasih yang udah pernah nolongin gua. Maafin kalau gua pernah ada salah. Duitnya gua taruh di bawah kaki balik ya. Oh iya, gua juga nambahin uang tip buat kalian yang beruntung. Makasih. Saya duluan. Saya Pak Ustadz, saya akan Iya, nyampe tapi saya duluan yang megang sama duitnya. saya juga udah megang ini. Kabut subuh masih tebal menyelimuti halaman luas rumah milik Bu Koni ketika Pak Rungkat mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, ia menggenggam erat amplop tebal berisi uang pesangon yang diberikan Bu Koni kemarin sore, uang yang seharusnya menjadi modal satu-satunya bagi mereka untuk mencari kontrakan baru setelah diminta angkat kaki karena saudara Bu Koni akan datang. Namun, harga diri dan rasa tanggung jawab Rungkat mengalahkan rasa takutnya akan kemiskinan. Ia tidak sanggup hidup dibayangi fitnah keji atau membiarkan warga desa Maja mengutuknya sebagai pencuri kotak amal masjid. Meskipun sebenarnya jela pelakunya yang kini menghilang entah kemana. Dengan hati yang mantap, meski tangannya gemetar, Rungkat membangunkan Peot, menyuruhnya berkemas seadanya, dan mengajak anaknya itu menyelinap keluar dari gerbang rumah Bu Koni sebelum fajar menyingsing, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati demi menebus nama baik. Langkah kaki mereka terdengar lirih, membelah kesunyian jalan desa yang masih sepi, menuju rumah Ustadz Yusuf yang letaknya bersebelahan dengan masjid. Sesampainya di depan teras rumah sang Ustaz, Pak Rungkat meletakkan amplop berisi seluruh uang pesangon dari Bu Koni itu di atas meja kayu kecil. Di dalamnya, ia telah menyelipkan secarik surat yang ditulis dengan tulisan cakar ayam di atas kertas bekas. Assalamualaikum Tat. Suf. Ini Rungkat, demi Allah, saya bukan malingnya, tapi saya ganti uang umat ini biar tidak ada fitnah dan dosa. Tolong sampaikan ke warga kalau saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya pamit agar amplop berharga itu tidak terbang terbawa angin subuh. Rungkat menindihnya dengan sebuah batu kali seukuran kepalan tangan yang ia pungut di pinggir jalan. Setelah menatap kubah masjid sekilas dengan mata berkaca-kaca, Rungkat menarik tangan Peot untuk segera pergi, meninggalkan satu-satunya harta mereka di sana demi membeli kembali kehormatannya. Kini, mereka benar-benar menjadi gelandangan tanpa tujuan dan tanpa uang sepeser pun. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, membiaskan cahaya oranye keemasan. Namun, bagi Rungkat dan Peot, pagi itu terasa begitu suram dan dingin. Mereka berjalan menjauhi pemukiman padat warga, melintasi jalan setapak yang jarang dilalui orang, menuju area perbatasan desa yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan liar. Peot berjalan gontai di belakang bapaknya sambil memanggul tas berisi baju kumal. Perutnya mulai keroncongan dan kakinya pegal luar biasa. Kita mau kemana, Pak? Kita udah nggak punya uang, nggak punya rumah Bu Koni lagi. Masa kita mau tidur di jalanan? Keluh Peot dengan suara serak. Rungkat hanya diam, matanya menyisir sekeliling dengan putus asa, mencari tempat apa saja yang bisa dijadikan tempat berteduh sementara. Entah itu goa atau saung sawah yang roboh, asalkan jauh dari tatapan menghakimi orang-orang yang mengenal mereka. Saat langkah kaki mereka yang lelah sampai di sebuah area kebun jati tua yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Di ujung desa, mata tajam, Pak Rungkat menangkap sesuatu yang janggal di atas sebuah pohon beringin raksasa. Di antara dahan-dahan yang kokoh dan rimbun, terlihat samar-samar sebuah bangunan kayu tua yang nyaris tertutup dedaunan lebat. "Yo, lihat ke atas!" tunjuk Rungkat dengan sisa tenaganya. Peot menyipitkan mata, mengikuti arah telunjuk bapaknya. Itu adalah sebuah rumah pohon bekas yang sudah lama ditinggalkan. Mungkin dulunya dibuat oleh anak-anak kampung untuk bermain, atau pos pantau petani durian. Namun kini, kondisinya sudah lapuk, atap sengnya berkarat, dan dinding papannya berlumut. Meski terlihat menyedihkan dan angker, di mata dua manusia yang terusir ini, bangunan itu terlihat seperti benteng pertahanan terakhir. Dengan napas tersengal,
Mereka memanjat akar-akar beringin yang menjuntai dan tangga kayu yang anak. Tangganya sudah banyak yang hilang dimakan rayap. Sesampainya di atas, lantai rumah pohon itu berderit ngeri saat diinjak. Dipenuhi tumpukan daun kering dan kotoran burung. Namun tempat itu cukup luas dan terlindung dari hujan. Dari ketinggian itu, mereka bisa melihat hamparan desa Maja tanpa terlihat oleh siapapun, memberi rasa aman yang aneh. Rungkat meletakkan tas baju mereka di sudut ruangan, lalu duduk bersandar di dinding kayu, sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ini rumah kita sekarang, yo. Sementara waktu kita tinggal di sini. Di sini nggak ada yang nagih utang, nggak ada yang nuduh maling, dan kita nggak nyusahin Bu Koni lagi, kata Rungkat dengan senyum getir. Peot memandang sekeliling gubuk gantung itu, lalu menatap bapaknya. Meski hatinya perih, harus tinggal layaknya Tarzan. Ia merasa sedikit tenang, karena setidaknya mereka masih bersama dan nama bapaknya sudah bersih dari hutang duniawi.